Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat dan rahmatnya lah kami dapat tampil di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Muhtarum MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Hadis. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Hadis pada Masa Tabi'in. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinda Aisyah Putri dan teman saya yang bernama Risma Yunitasari. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Materi pertama akan dibacakan oleh Risma Yunitasari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Risma Yunitasari akan memaparkan beberapa materi. Yang pertama yaitu tentang sejarah hadis pada masa tabi'in. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat-sahabatnya tidak dapat lagi mendengar sabda-sabdanya. Untuk mengenang dan melestarikan ajaran-ajaran Nabi Muhammad, periwayatan hadis mulai berkembang dari para sahabat dan kaum muslimin. Mereka berkomitmen untuk tidak mendustakan Nabi Muhammad SAW. Dan beberapa sahabat yang dimaksud adalah salah satunya Khulafaur ar-Rasyidun dan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib. Beberapa hadis pada masa tabi'in dan tokoh-tokoh yang masyhur pada masa-masa tabi'in. Yang pertama di Madinah, Syaid Urwah. Yang kedua di Mekah, Ikrimah, Abdul Zubair, dan Muhammad ibnu Muslim. Yang ketiga di Barzah, Al-Hasan, ada Muhammad ibnu Sirin dan Kutabah. Yang keempat di Kubah, Asyisya, Ibrahim An-Naki. Dan yang kelima di Nisyam, Umar bin Abdul Aziz. Dan yang keenam di Mesir, Akhir bin Abdullah. Yang ketujuh di Yaman, Wahab ibnu Munabin. Menurut Imam Malik juga ada beberapa jenis orang yang hadisnya tidak boleh diambil. Yang pertama orang yang kurang akal, dan yang kedua orang yang mengikuti hawa nafsunya, dan yang ketiga orang yang berdusta dalam berbicara. Yang B, berkembangnya hadis pada masa tabi'in. Yang pertama di antara para sahabat yang membina hadis di Mekah adalah sebagai berikut. Yang pertama Mu'adz bin Jabal, Atab bin Asi, dan Usmad bin Saibah, dan Mujahid bin Jabar, Atta bin Abi Rabban, dan Tahus bin Khalisah. Yang B, di antara para sahabat yang membina hadis di Kufah ialah Ali bin Abi Thalib, dan Sa'far bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Mas'ud. Yang C, para sahabat yang membina hadis di Barzah, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, dan Imran bin Husain. D, sahabat yang membina hadis di Syam, yakni Bilal bin Rabah dan Ubadin bin Syahbin. C, sahabat yang membina hadis di Mekkah, yakni Khadijah bin Hufaifah dan Abdullah bin Al-Haris. Selanjutnya C, perkembangan hadis pada masa sahabat. Yang pertama pada masa Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama menunjukkan perhatiannya dalam memelihara hadis. Sikap ketat dan kehati-hatian Abu Bakar tersebut juga ditunjukkan dengan tindakan konkret yang beliau lakukan. Yang kedua Umar ibnu Al-Khattab, seperti halnya Abu Bakar,
Beliau juga menjelaskan bahwa pada Umar bin Khattab belum ada usaha secara resmi untuk menghimpun hadis dalam suatu kitab. Selanjutnya yang D, pusat-pusat pembinaan hadis. Sebagai tempat tujuan para tabi'in dalam mencari hadis terdapat di beberapa kota, yaitu di Munawarah, di Mekah, Al-Mukarramah, Kufah, Basrah, di Syam, Mesir, dan Yaman, dan Khurasan. Pusat pembinaan pertama adalah kota Madinah, karena di kota tersebut Rasulullah menetap setelah hijrah, dan di sini pula Rasulullah membuat masyarakat Islam. Selanjutnya yang E, sahabat tabi'in. Para sahabat juga tidak bersamaan masuk Islam, sehingga pengelompokan sahabat ini dapat dilihat dari tingkat keutamaannya. Yang pertama, sahabat yang masuk Islam di Mekah, dan yang kedua, sahabat yang tergabung dalam Al-Adwah. Yang ketiga, sahabat yang turut hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, sahabat yang ikut berperang bersama Nabi Muhammad dalam perang Barzah. Yang kelima, antara para remaja dan anak-anak yang sempat melihat Rasulullah SAW. Terakhir, tabi'in artinya pengikut, yaitu orang Islam yang masa hidupnya setelah para sahabat Nabi dan tidak mengungkit masa hidup Nabi Muhammad. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan Saudari Dinda. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu jenis-jenis pemalsuan hadis. Pemalsuan hadis menurut Muhammad Mustafa Al-Azami dapat diklasifikasikan dalam dua kategori. Yang pertama, pemalsuan hadis secara sengaja. Menurut Muhammad Mustafa Al-Azami, bentuk hadis yang dihasilkan dengan kesengajaan dalam memalsukannya disebut hadis maudhu. Gerakan pemalsuan hadis ini dapat dikategorikan sebagai komponen terselubung. Komplotan yang terdiri dari orang-orang zindik ini menempuh cara memalsukan hadis setelah tidak mampu secara terang-terangan memporak-porandakan keyakinan masyarakat Islam. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, mereka berlindung di balik jubah keahliannya dengan membuat hadis palsu. Yang kedua, pemalsuan hadis secara tidak sengaja. Pemalsuan hadis yang dilakukan seseorang dengan tidak sengaja menurut Muhammad Mustafa Al-Azami akan menghasilkan sebuah hadis yang disebut hadis batil. Hal ini terjadi karena kehilafan atau kekurang telitian dalam menerima dan menyampaikan hadis. Orang yang melakukan pemalsuan dengan tanpa sengaja tersebut adalah yang pertama, orang yang mengambil hadis yang sudah tenar dan memberinya satu mata rantai baru untuk mendapatkan pengakuan keilmuan. Yang kedua, orang yang tekun melakukan ibadah. Yang ketiga, orang yang kurang mempunyai kualifikasi utama dan handal untuk mengajarkan hadis. Yang keempat, orang yang melakukan kesalahan dalam periwayatan. Misalnya ketika sebuah isnad hanya berujung pada sahabat atau tabi'in, ia secara keliru menisbahkan matan hadis tersebut. Selanjutnya yaitu latar belakang perkembangan pemalsuan hadis. Melacak latar belakang kemunculan pemalsuan hadis berarti tidak terlepas dari peristiwa awal kemunculannya. Latar belakang kemunculannya di kalangan pakar hadis merupakan persoalan yang menjadi bahan perdebatan. Di antara pakar hadis yang menyatakan bahwa pemalsuan hadis telah terjadi sejak zaman Nabi. Pendapat ini hanya merupakan interpretasi dari pernyataan Nabi, bahwa barang siapa yang secara sengaja membuat berita bohong dengan mengatasnamakan Nabi, maka hendaklah ia bersiap-siap menempati neraka. Pernyataan ini, menurut Ahmad Amin, memberikan gambaran bahwa pada zaman Nabi telah terjadi pemalsuan hadis. Pendapat lain menyatakan bahwa pemalsuan hadis yang terjadi pada zaman Nabi mempunyai motif keduniawian dan dilakukan oleh orang munafik. Baiklah, materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang memotivasi pemalsuan hadis. Motif pemalsuan hadis menurut Mustafa Al-Sibai dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, pertentangan politik. Dalam uraian di atas telah disebutkan bahwa konflik politik yang terjadi di kalangan umat Islam telah melahirkan suasana kehidupan yang bergelimang dengan kebohongan dan memalsukan hadis Nabi.
dari aliran Syiah, terutama kelompok Rafidah, banyak membuat hadis palsu yang berkenaan dengan pengutusan terhadap Ali dan Ahlul Bait. Yang pembuatan hadis palsu dari Syiah ini ditanggapi oleh kelompok lain yang menjadi lawannya, seperti dari kelompok yang fanatik terhadap Muawiyah dengan membuat hadis palsu pula. Yang kedua, kebencian terhadap Islam. Pemalsuan hadis Nabi bagi kelompok yang membenci terhadap Islam karena secara historis, otentisitas periwayatan dan pelembagaan hadis dalam limit waktu yang cukup lama dapat dipersoalkan. Di samping tingkat hafalan umat Islam terhadap hadis tidak sebagaimana terhadap Al-Quran, di antara golongan yang dapat dikategorikan berusaha menghancurkan Islam adalah kaum zindik, termasuk juga kaum. Materi yang selanjutnya yaitu upaya mengatasi pemalsuan hadis. Pemalsuan hadis dalam pentas sejarah perkembangan Islam merupakan kenyataan yang tak dapat terelakkan. Hal ini memiliki implikasi yang sangat besar bagi pemahaman umat Islam. Oleh karena itu, upaya pemberantasan pemalsuan hadis dipandang merupakan suatu keniscayaan di samping pemeliharaan terhadap otentisitasnya. Dalam rangka memberikan solusi terhadap persoalan pemalsuan hadis yang muncul, ulama telah menawarkan konsep-konsep dasar yang bersifat metodologis yang memungkinkan secara akurat mampu mendeteksi pemalsuan hadis tersebut. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.